Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bareng Bahas YouTube ya. Jadi rasanya kita lama sekali nggak bikin konten sambil jalan-jalan begini. Ini seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelum ini teman-teman ya. Jadi disinilah lokasinya, ada tempat yang menurut saya itu cukup bagus view-nya untuk kita membuat sebuah konten. Oke, jadi pada hari ini saya ingin coba membahas salah satu komentar dari sahabat saya ini atas nama @rinihu ya. Gaji YouTube pemula versus penghasilan jualan cilok. Bagiku tingkat kepuasannya beda-beda. Ada perjuangan, dan ketika kita mencapai monet dan apalagi bisa sampai gajian, itu nikmatnya luar biasa. Bukan tentang berapa rupiah yang kita dapatkan, tapi pencapaian di titik itu yang patut kita hargai. Ada rasa bangga terhadap diri sendiri. Ya, betul sekali. Ini kata Kak Rinihu ini ya. Terima kasih Kak Rini. Gimana kabarnya ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi sekali lagi, memang betul apa yang dikatakan oleh sobat kita ini Kak Rini. Jadi memang kalau misalnya dibandingkan dengan jualan cilok gitu ya, kita nge-YouTube, kita bikin konten di YouTube, kita upload konsisten video di YouTube. Kalau dibandingkan dengan usaha jualan cilok gitu ya, ya mending masih usaha jualan cilok teman-teman ya. Masih mending jualan cilok. Kenapa? Ya karena penghasilan jualan cilok itu sudah kelihatan gitu loh. Berapapun itu sudah kelihatan. Tapi kalau YouTube ya, misalnya kita jadi YouTuber, apalagi kita baru memulai atau bisa disebut YouTuber pemula, itu yang nggak dapat gaji sama sekali. Malah kita kehilangan kuota ya. Malah kita rugi kuota, rugi waktu, pikiran, tenaga, karena memikirkan ide konten terus nih. Besok mau bikin konten apa? Nah, belum lagi ditambah ternyata setelah kita bikin konten, bikin video, ternyata nggak ada yang nonton. Itu malah bikin pusing lagi gitu ya. Buru-buru pengen gajian, video aja nggak ada yang nonton gitu kan. Dan hal ini diperparah juga dalam kondisi kita belum monet ya. Yang sudah monet aja pusing teman-teman ini. Gimana ini cara meningkatkan penghasilan ini? Ya, jadi kalau misalnya kita itu ingin meningkatkan penghasilan di YouTube, tidak ada cara lain kecuali kita harus berfokus bagaimana agar view kita itu naik gitu ya. Kalau misalnya kita sudah monet tapi viewsnya itu cuman segitu-gitu aja, apalagi cuman ratusan, ya mungkin 4-5 tahun itu baru bisa dicairkan gajinya ya. Kita bikin video konsisten selama 3-4 tahun, itu baru mungkin bisa menghasilkan 1.300.000 yang merupakan nilai ambang batas pencairan gaji YouTube kan begitu teman-teman ya. Jadi ya jangan dibanding-bandingkan lah ya. Kalau lagu itu ya ojo dibanding-bandingke lah dengan pekerjaan apapun, karena pada dasarnya YouTube itu kalau kita baru memulai ya memang jangan dianggap sebagai pekerjaan teman-teman ya, tapi sebagai hiburan ya. Yang namanya hiburan itu kan pasti menyenangkan, dan harusnya kita nge-YouTube itu memang harus didasari rasa senang ya, rasa suka akan kegiatan kita, akan konten kita, konten yang kita bikin. Jangan sampai kita itu bikin YouTube, bikin video atau konten di YouTube itu sesuatu yang memang tidak kita sukai, karena mungkin kita itu memikirkan oh kira-kira ini konten yang rame apa ya. Nah, meskipun konten itu rame ya, yang kalian cari itu adalah konten yang rame, tapi kalian tidak menguasai hal itu atau tidak menguasai materi tentang hal itu, ya nanti percuma teman-teman ya. Yang kalian sampaikan itu semuanya ya hanya apa namanya ya, karena kalian nggak punya kapasitas di bidang itu, atau kalian tidak punya pengalaman atas materi yang kalian bahas itu. Jadinya ya pembahasannya bisa dibilang nanti akan amburadul kan gitu teman-teman ya. Jadi memang ide konten itu sebetulnya banyak sekali di sekitar kita. Kalau kita mau sedikit saja berpikir lebih keras gitu ya, banyak sekali teman-teman ide konten itu. Jadi ya sebisa mungkin usahakan bikin konten itu sesuatu yang memang kita itu menguasainya, menguasai materinya ya, menguasai bidangnya. Kalau misalnya kita itu jago dalam editing, ya bikin aja tutorial tentang editing. Kalau misalnya kita itu jago dalam bertani gitu ya, ya bikin aja konten seputar pertanian. Hal itu nanti dimaksudkan agar kita itu tidak akan kehabisan ide konten sampai kapanpun teman-teman ya. Jadi kalau kita mencintai hal itu, rasanya 1000 konten pun itu masih belum habis ya. Kalian bikin
10.000 video pun belum habis teman-teman, karena ide konten itu akan selalu muncul di benak kita ketika kita menyukai bidang tersebut gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan dari sini bisa dipahami. Dan kalau misalnya kita itu nge-YouTube, setelah mengupload banyak video, ternyata channel kita itu sudah bisa mengajukan monetisasi. Setelah kita mengajukan dan disetujui, wah itu memang sebuah teman-teman ya, sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita ketika kita mendapatkan sebuah pencapaian tersebut. Jadi memang betul kata Kak Rini, ini ada kebanggaan tersendiri dan ada rasa kepuasan tersendiri lah, kepuasan batin yang mungkin tidak bisa digambarkan ya, seperti layaknya kita punya tujuan dan ternyata kesampaian. Nah itulah teman-teman, jadi ada suatu rasa bahagia tersendiri kalau kita bandingkan dengan usaha yang lain begitu. Jadi mungkin kesimpulannya, kalau memang kita sudah niat nge-YouTube teman-teman ya, jadi terima aja apa konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya seperti itu tadi, kita mungkin akan direpotkan dengan kegiatan baru, yaitu bikin konten. Bikin konten itu pun kita butuh proses ya. Setelah merekam video, mungkin kita harus belajar bagaimana editing, bagaimana mengatur pencahayaannya, bagaimana menyeting suatu cerita atau materi yang kita bahas itu agar dapatnya bisa diterima oleh penonton, bisa disukai oleh penonton, kan begitu ya. Jadi ya pada intinya nge-YouTube itu kita sama aja kita belajar berproses gitu teman-teman ya. Jadi memang mindsetnya itu harus ditata dulu. Untuk YouTuber pemula, ini sudah sering kali saya sampaikan juga, fokus aja besok mau bikin konten apa. Nggak usah terlalu memikirkan nanti ada yang nonton atau enggak, ada yang subscribe atau enggak, udah itu urusan belakang teman-teman. Pokoknya kalau memang sudah niat dalam hati kalian ingin fokus di YouTube, ya udah jalani aja gitu. Bikin konten ya semampunya aja, sesuai bidang yang kita tekuni, yang kita sukai. Maka dengan begitu kita akan enjoy melakukannya, dan lambat laun tujuan monetisasi yang kita idam-idamkan itu pasti akan tercapai. Nah setelah itu pun perjuangan masih terus berlanjut ya. Kita masih harus terus memikirkan bagaimana agar views kita itu bisa naik, bisa menanjak, atau video kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube, sehingga gaji yang kita impikan selama ini itu bisa tercapai juga, kan begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa menangkap intinya lah yang saya sampaikan ini. Jadi tetap semangat aja buat yang belum monet, yang sudah monet pun juga demikian. Ya mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa sukses tahun ini gitu ya. Terima kasih yang sudah berkomentar, sampai jumpa di video selanjutnya.